Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan kami ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali gabung di channel YouTube ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin. Dan di video kali ini teman-teman, kita akan membahas terkait dengan bantuan langsung tunai atau BLT yang diberikan khusus kepada siswa yang masih aktif bersekolah. Nah, bagi teman-teman yang memiliki anak yang masih bersekolah, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, ataupun sederajat, bahkan di tingkat pondok pesantren atau di madrasah, silakan teman-teman bisa simak terus video ini sampai selesai karena kita akan membahas tuntas bagaimana cara mendaftar 3 bantuan langsung tunai yang akan diberikan sepanjang tahun 2022. Seperti yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya bahwa di tahun 2022 pemerintah sudah resmi akan melanjutkan beberapa bantuan sosial dan bahkan bantuan langsung tunai untuk masyarakat. Nah, salah satunya adalah bantuan langsung tunai yang akan diberikan kepada siswa yang masih aktif bersekolah. Nah, setidaknya ada 3 jenis BLT atau bantuan langsung tunai yang akan diberikan pemerintah untuk siswa yang masih aktif bersekolah. Nah, bantuan-bantuan tersebut diantaranya adalah yang pertama, program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar ini sudah sering kita bahas pada video-video sebelumnya, dan selanjutnya di tahun 2022 ini teman-teman kita akan membahas lagi terkait dengan program Indonesia Pintar, karena program bantuan pemerintah yang satu ini selalu dilanjutkan setiap tahunnya, dan kalian semua siswa yang masih aktif berkesempatan untuk mendapatkan bantuan ini. Persyaratan untuk mendapatkan bantuan ini sangat simpel sekali teman-teman. Yang pertama adalah tercatat sebagai siswa aktif di lembaga formal maupun di lembaga non formal. Dan persyaratan yang kedua adalah memiliki kartu Indonesia Pintar atau KIP. Kemudian jika teman-teman tidak memiliki kartu Indonesia Pintar, kalian juga bisa melampirkan kartu KKS atau kartu keluarga sejahtera, ataupun teman-teman juga bisa melampirkan kartu PKH atau program keluarga harapan. Kemudian berikutnya persyaratan yang ketiga adalah berasal dari keluarga tidak mampu, keluarga miskin, ataupun keluarga rentan miskin yang dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kantor lurah ataupun dari kantor desa tempat tinggal kalian masing-masing. Nah, selanjutnya jika teman-teman memenuhi persyaratan yang sudah kami sebutkan tadi, langkah berikutnya silakan kalian lakukan proses pendaftarannya melalui sekolah kalian masing-masing, dan selanjutnya pihak sekolah yang akan mendaftarkan kalian secara online, dan berikutnya silakan teman-teman menunggu pengumuman apakah kalian nanti dinyatakan sebagai penerima program Indonesia Pintar atau tidak. Nah, jika nanti teman-teman dinyatakan lolos atau sebagai penerima bantuan ini, maka kalian akan mendapatkan bantuan langsung tunai yang ditransfer langsung ke rekening kalian masing-masing dengan jumlah dana sesuai dengan tingkatan masing-masing. Seperti contoh, anak SD akan mendapatkan Rp450.000 selama 1 tahun. Kemudian untuk tingkat SMP sederajat akan mendapatkan Rp750.000 per tahun. Dan selanjutnya untuk tingkat SMA, SMK, dan sederajat akan mendapatkan Rp1 juta selama 1 tahun. Dan informasi berikutnya, jika teman-teman ingin mengetahui apakah kalian itu sebagai penerima program Indonesia Pintar di tahun 2022, kalian bisa mengunjungi website pip.kemdikbud.go.id, atau sekali lagi teman-teman bisa mengunjungi website pip.kemdikbud.go.id. Nah, untuk linknya ini sudah kami cantumkan di kolom deskripsi video ini. Setelah teman-teman masuk di beranda PIP Kemdikbud, maka silahkan teman-teman bisa mencari data kalian masing-masing dengan memasukkan nomor induk siswa nasional atau NISN di sini, teman-teman, di kolom yang ini. Kemudian kalian juga bisa mengisi tanggal lahir masing-masing dan nama ibu kandung. Kemudian langsung klik tombol cari. Kemudian berikutnya teman-teman, kita langsung saja beralih ke bantuan yang kedua yang khusus diberikan kepada siswa yang masih bersekolah. Bantuan tersebut adalah PKH komponen pendidikan.
Nah, salah satu syarat untuk mendapatkan program Keluarga Harapan atau bantuan PKH ini adalah memiliki salah satu komponen dari 3 komponen yang ada. Salah satu komponen yang bisa didapatkan adalah komponen pendidikan, yaitu jika teman-teman masih memiliki anak yang masih aktif bersekolah, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, ataupun sederajat, maka teman-teman memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan atau program PKH. Jumlah dana yang akan diberikan masing-masing anak atau masing-masing keluarga jika memenuhi persyaratan dan dinyatakan lolos sebagai penerima program Keluarga Harapan atau PKH ini adalah jika anak SD maka akan mendapatkan Rp900.000 selama 1 tahun, dan untuk anak SMP sederajat akan mendapatkan Rp1.500.000 per tahun. Kemudian untuk anak SMA sederajat akan mendapatkan Rp2.000.000 per tahun. Dan selanjutnya persyaratan untuk mendapatkan PKH komponen pendidikan ini yang pertama adalah berasal dari keluarga tidak mampu, keluarga miskin, ataupun keluarga rentan miskin. Kemudian yang kedua memiliki anak yang masih aktif bersekolah, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, ataupun sederajat, bahkan di tingkat pondok pesantren. Kemudian persyaratan yang ketiga yakni harus sudah terdata di dalam DTKS Kementerian Sosial atau basis data terpadu. Nah, jika teman-teman belum terdaftar di BDT atau basis data terpadu ini, kalian bisa langsung pergi ke Dinas Sosial atau Kementerian Sosial di kabupaten tempat tinggal kalian masing-masing, atau kalian juga bisa berkonsultasi ke kantor desa ataupun ke kantor lurah tempat tinggal kalian masing-masing. Syaratnya kalian harus memenuhi persyaratan, yaitu berasal dari keluarga miskin, tidak mampu, ataupun keluarga rentan miskin. Nah, selanjutnya jika teman-teman sudah terdata di dalam DTKS atau BDT basis data terpadu Kementerian Sosial, nanti teman-teman berhak untuk diusulkan juga untuk mendapatkan program PKH komponen pendidikan. Dan kami doakan semoga di tahun 2022 ini teman-teman bisa mendapatkan bantuan khusus yang diberikan kepada anak yang masih bersekolah ini. Amin. Kemudian berikutnya teman-teman kita langsung saja beralih ke bantuan yang ketiga yang akan diberikan kepada anak yang masih bersekolah. Bantuan tersebut adalah KIP Kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, bagi teman-teman yang memiliki anak yang ingin melanjutkan ke bangku kuliah atau yang sedang berkuliah pada saat ini di semester 1 sampai dengan semester 4, kalian bisa mengusulkan diri untuk mendapatkan program KIP kuliah ini. Nanti teman-teman akan mendapatkan minimal Rp800.000 per bulan jika kalian dinyatakan lolos sebagai penerima program KIP kuliah di tahun 2022. Dan jika ditotalkan, jika kalian nanti mendapatkan bantuan KIP kuliah di tahun 2022, maka total bantuan selama 1 tahun yang akan teman-teman dapatkan itu lebih dari Rp10 juta. Dan sekarang apa saja sih persyaratan untuk mendaftar di KIP kuliah ini? Yang pertama, Kartu Indonesia Pintar Kuliah dapat diterima oleh siswa yang berasal dari sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, atau madrasah aliyah ataupun sederajat. Calon penerima KIP kuliah ini yang akan lulus tahun berjalan ataupun lulus 2 tahun sebelumnya. Seperti contoh siswa yang akan lulus di tahun 2022 ini, kemudian siswa yang sudah lulus di tahun 2021, dan siswa yang sudah lulus di tahun 2020 yang berhak untuk mendaftar KIP kuliah. Kemudian selanjutnya, pendaftar KIP kuliah mempunyai potensi akademik yang baik namun secara ekonomi dalam kondisi terbatas, yang artinya berasal dari keluarga tidak mampu dan memiliki potensi akademik yang tinggi. Kemudian syarat yang ketiga adalah pendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini sudah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, baik itu dari jalur SNPTN, SMPTN UTBK, SBMPTN, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya jika teman-teman memenuhi persyaratan yang sudah kami sebutkan tadi, maka langsung saja kalian melakukan proses pendaftaran melalui website ini, yaitu kipkuliah.kemdikbud.go.id. Silakan teman-teman bisa melakukan registrasi secara online dan langsung membuka website yang ini teman-teman, yaitu kipkuliah.kemdikbud.go.id. Dan untuk link yang ini sudah kami cantumkan di kolom deskripsi video ini. Silakan teman-teman cek saja, oke?
Dan selanjutnya untuk pendaftaran KIP kuliah di tahun 2022, silahkan teman-teman cek di sini. Nanti pendaftarannya akan mulai dibuka di awal Februari dan ditutup bulan Oktober 2022. Nah, silakan teman-teman langsung saja persiapkan beberapa persyaratan yang sudah kami sebutkan tadi. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini teman-teman bisa mendapatkan KIP kuliah dan bisa mendapatkan dana minimal Rp800.000 per bulan, dan totalnya 1 tahun akan mendapatkan lebih dari 10 juta rupiah. Nah, itu tadi teman-teman bantuan langsung tunai atau BLT yang akan diberikan langsung kepada siswa yang masih aktif bersekolah. Dan kami doakan semoga teman-teman di tahun 2022 ini bisa mendapatkan salah satu bantuan yang sudah kami sebutkan tadi, atau bisa mendapatkan ketiga jenis bantuan tersebut. Amin. Itu saja informasi dari kami teman-teman, semoga bermanfaat, semoga kalian semua tetap sehat dan rezekinya dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.